Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka belajar anak-anak. Oke, semoga kita sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama channel saya Hadi Santoso Channel. Kali ini kita akan membahas pembelajaran akidah akhlak kelas 12, etika bergaul dalam Islam. Apa itu etika? Etika ialah ilmu tentang baik buruk, tentang hak dan kewajiban. Etika dalam bahasa Arab disebut dengan adab atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Maksudnya bagaimana? Etika ini adalah adab atau perilaku yang baik, bukan perilaku, bukan akhlak yang buruk. Ini tidak cuma pada kita, namun kita harus wariskan kepada generasi kita suatu saat nanti agar mereka tetap memiliki pola perilaku yang baik. Sedangkan bergaul ialah berbaur atau berkelompok, berbaur dengan diri sendiri, dengan individu, kita ngobrol berdua atau berinteraksi secara banyak orang atau secara berkelompok. Dalam kita beretika, dalam kita melakukan bergaul, kita harus bergaul dengan baik. Contohnya, Islam juga mengajarkan etika berjalan. Ketika berjalan, kita tidak usah jalannya, tidak usah lenggak-lenggok, tidak usah cengengesan, jangan patentengan, istilahnya begitu. Juga Islam selalu mengajarkan bahwa kita untuk bertegur sapa dan mengucapkan salam kepada orang lain. Islam juga mengajarkan kita untuk rendah hati. Apa saja etika bergaul tersebut? Dalam berinteraksi, kita pasti akan menemukan banyak orang. Ada orang dewasa, ada teman sebaya, ada anak-anak, ada juga lawan jenis. Dalam proses bergaul tersebut, pasti kita akan banyak menemukan perbedaan. Dengan anak-anak bagaimana, dengan orang tua bagaimana, dengan teman atau dengan yang lawan jenis bagaimana. Dengan perbedaan tersebut, kita tetap harus mematuhi kode etik atau etika dalam norma bergaul. Apa itu etika dalam berinteraksi kepada orang tua, teman bahasa, anak-anak dan lawan jenis tersebut? Kita kenali satu persatu. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Kepada orang yang lebih tua, kita harus mendengarkan dan mengikuti arahan orang yang lebih tua. Kalau orang tua ngomong, didengarkan. Kalau arahan dari mereka baik, lakukan. Kalau orang tua itu berdiri, maka kita juga harus berdiri di depan duduk kita. Tidak berjalan di depan orang tua. Mencari ridho kepada kedua orang tua. Ingat, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah terdapat dalam ridho kedua orang tua. Bersikap rendah hatilah kepada orang tua. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, jangan pernah ungkit kebaikan kita kepada orang tua tersebut. Ingat, kebaikan orang tua jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Tidak menunjukkan sikap murung di hadapan orang yang lebih tua. Jangan jutek, jangan sinis, jangan murung, jangan merengut, tetap senyum. 2, 2, 1, 7. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 1 cm ke bawah. Tahan selama 7 detik. Nah, misalkan kita sedang berinteraksi ini, kita mau pergi atau meninggalkan tempat tersebut, kita harus izin dulu kepada orang yang lebih tua. Itu etika bergaul kepada orang yang lebih tua. Dan Al-Quran juga mengajarkan kode etik ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang pertama, Al-Quran mengajarkan kesopanan dan santun. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ayat 23 dulu. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Misalkan begini, kita merawat orang tua kita. Orang tua kita ini sudah berusia lanjut. Bahkan mereka jangankan untuk berjalan, berdiri mereka saja tidak bisa. Otomatis kita membutuhkan kesabaran. Ingat, ketika kita harus disarankan untuk sabar dan jangan pernah membentak mereka. Ingat, mereka juga dulu begitu susah untuk membesarkan kita, namun mereka tetap sabar. Quran surah Al-Isra ayat 24-nya begini, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, ya Allah, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya,
menolak dengan halus perintah buruk. Jika mereka misalkan keduanya ini mengajak kita untuk berbuat buruk, misalkan mengajak untuk mensekutukan Allah, nauzubillah ya, maka kita harus menolak. Namun kita tidak boleh membentak. Kita harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut sambil memberikan sedikit arahan dan berdoa agar mereka bisa kembali ke jalan Allah. Selanjutnya, mendahulukan orang yang lebih tua. Misalkan contohnya ketika kita mau makan, orang yang lebih tua dulu biar ngambil. Ketika kita naik kendaraan, misalkan ada orang tua tidak dapat kebagian kursi. Nah, kita naik kendaraan umum, ada orang tua tidak dapat kebagian kursi. Kita sebagai yang muda mengalah dan mempersilahkan mereka yang lebih tua untuk duduk. Dan menghormati mereka dengan penuh kasih sayang. Hadis riwayat Baihaqi mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Anas," Rasulullah bilang ke Anas, "Ya Anas, hormatilah orang yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda, maka kamu akan menemaniku di surga." Kalau artinya bilang begini, Rasulullah bilang ke Anas untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, maka Anas akan berteman, akan bersama dengan Rasulullah di surga. Artinya kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah di surga, maka kita harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Amin ya rabbal alamin. Dalam bergaul dengan teman sebaya, Imam Al-Ghazali memperlakukan 9 cara perilaku terhadap teman sebaya. Yang pertama, mengutamakan kepentingan teman daripada dirinya sendiri. Ingat, jangan ananiyah, jangan egois, jangan bilang ini saya, walaupun kamu ini banyak harta, kamu ini lebih tampan daripada mereka, tetap kamu harus utamakan kepentingan orang lain. Tutuplah aib temanmu sebagaimana kamu menutupi aib saudaramu. Tutuplah aib saudaramu sebagaimana kamu menutupi aibmu. Jadi intinya, tutuplah aib temanmu sebagaimana kamu menutupi aibmu. Mendengarkan teman ketika berdiskusi. Ketika kita berdiskusi ini jangan ngomong sendiri, jangan ngomong terus. Kita juga harus mendengarkan pendapat dari teman kita. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat, kita hindari perdebatan yang tidak penting. Ingat, diam bukan berarti kamu kalah, ya, melainkan itu caramu untuk menang. Menangnya bagaimana? Kan diam. Berarti kamu dapat memenangkan hatimu dalam keegoisan. Itu. Selanjutnya, memanggil dengan panggilan yang baik. Ini jangan panggil temannya dengan perkataan yang buruk ya. Jangan panggil dengan nama orang tuanya, takut sakit hati. Terus mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal, dan menyapa ketika kita bertemu. Kita di jalan, sapalah, ucapkanlah salam. Dan sukailah temanmu dengan tulus, bukan dengan modus. Selanjutnya, dalam Al-Quran juga mengajarkan bagaimana cara kita beradab dengan teman sebaya. Yang pertama, harus saling tolong-menolong. Yang kedua, ini terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, harus saling berbuat baik, terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 53. Dan kita harus menjaga persaudaraan. Ukhuwah itu ada 3. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Persaudaraan sesama umat Islam. Sesama umat Islam itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Ukhuwah Wataniyah itu apa? Ukhuwah berdasarkan persamaan bangsa. Kita Indonesia, maka sama-sama bangsa Indonesia ini kita saling bersaudara. Yang ketiga, ukhuwah Insaniyah, persamaan sesama umat manusia. Jadi sesama umat manusia di bumi ini, entah Islam, kafir, ataupun agama-agama yang lain, Kristen, itu juga saling bersaudara. Jangan pernah saling membunuh dan saling menyakiti. Selanjutnya, etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Lah, kepada anak yang lebih muda atau kepada orang yang lebih muda ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda. Kalau kepada orang tua tadi kita harus hormat, kalau kepada yang lebih muda kita harus sayang. Terus bimbing dan berikan mereka tuntun mereka ke arah yang lebih baik, dan memberikan apresiasi atas pencapaian pekerjaannya. Kalau mereka prestasinya jauh lebih baik daripada kamu berikan good appreciation and applause, ya. Jangan iri atas keberhasilan yang diraih orang lain walaupun itu orang itu lebih muda daripada kamu. Dalam Al-Quran juga mengajarkan etika kita
Dalam Al-Quran juga mengajarkan etika kepada orang yang lebih muda. Bagaimana etikanya? Yang pertama, saling menasihati ke arah kebaikan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Wahai para pemuda, barang siapa di antaramu semua yang mau menikah, maka menikahlah, karena itu dapat menahan dari pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena itu sebagai perisai. Ini kita harus menasihati mereka yang lebih muda, misalkan mereka yang berkeluarga, untuk menghindari zina, agar mereka menikah. Ketika mereka tidak mampu, maka kita nasihati untuk berpuasa. Terus selanjutnya, menyayangi mereka dengan tulus, bukan dengan modus. Ingat, kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah di surga, maka kita hormati yang lebih tua dan sayang yang lebih muda. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, etika bergaul dengan lawan jenis. Lah, sekarang dengan lawan jenis itu laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Yang pertama, ketika kita bergaul dengan lawan jenis, bersabarlah karena Allah, bukan karena dusta. Jadi jangan hanya manis di lidah saja, ya. Lillahi ta'ala, bersahabatlah. Yang kedua, menjaga aurat. Ini yang rawan sekali, terutama bagi wanita. Ingat, wanita itu adalah perhiasan, maka jagalah perhiasan tersebut. Wanita adalah perhiasan yang paling indah di dunia, maka jagalah perhiasan tersebut. Kalau kamu ingin dilihat baik oleh orang lain, maka berpenampilanlah yang baik dan tutuplah auratmu. Kemaksiatan dan kejadian-kejadian tragis lain yang dilakukan oleh laki-laki kepada wanita bukan semerta-merta karena laki-lakinya nafsu, bukan serta-merta karena laki-lakinya nakal, tapi karena terpancing dengan aurat wanita yang terbuka. Ingat, apabila ada dua permen yang tertutup, ada dua buah permen, satunya terbuka, satunya tertutup, ketika dilempar ke tanah, maka yang terbuka tersebut akan nampak kotor dan tidak akan pernah ada orang yang mau mengambil. Ingat, itu sebuah perumpamaan. Dan selanjutnya, jagalah kemaluan. Ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis, jangan sampai berlaku zina. Tahanlah tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kemaluanmu. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menahan pandangannya. Selanjutnya, saking pentingnya etika bergaul kepada seseorang, saling interaksi kepada sesama manusia, ini juga Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Mereka memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dari ayat ini Allah mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Ketika ada orang yang lebih membutuhkan, ada orang membutuhkan atau kerabat yang membutuhkan, maka kita harus membantu. Dan melarang orang berbuat keji. Kita juga tidak boleh berbuat keji, tidak boleh berbuat mungkar dan saling permusuhan. Kita harus menjaga ukhuwah kita, terutama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wataniyah, semua harus kita jaga. Allah memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Artinya, segala sesuatu yang pernah kita lakukan, jadikan pengalaman kita ini sebagai guru kita. Kalau karena kita berlaku buruk, maka jangan pernah ulangi keburukan tersebut. Ingat, umat Islam tidak boleh jatuh dalam satu lubang dua kali. Artinya kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi bagi anak-anak sekalian. Semoga menjadi generasi Islami Qurani yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ilmu tersebut akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, maka ilmu tersebut akan menjadi perhiasanmu. Semoga kita menjadi perhiasan yang indah dan selalu berada dalam lindungan Allah. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.